Hari ini hadirin yang mulia, berapa banyak orang kita saksikan tidak mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Bahkan bisa jadi keluarga kita mati tak mengucap kalimat la ilaha illallah. Terkadang orang tua kita mati tak ucap kalimat la ilaha illallah, hadirin yang mulia. Ini yang akan menjadi kerisauan kita, hadirin yang mulia. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat maka akan dikumpulkan orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan Allah tanya, "Hai orang-orang kaya, aku berikan kelebihan harta, kelebihan rezeki kepadamu. Kenapa kamu tidak taat kepadaku di dunia?" Maka orang-orang kaya mengatakan, "Ya Allah, kami sibuk dengan harta kami sibuk dengan bisnis kami sibuk dengan sawah ladang kami tak sempat amalkan agamamu." Kehinaan di dunia ini bukanlah kehinaan yang sebenarnya, tetapi kehinaan yang sebenarnya adalah kehinaan yang ada di akhirat. Kemuliaan yang sebenarnya bukanlah kemuliaan yang ada di dunia ini, tapi kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan yang ada di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak pernah meninggalkan harta yang banyak, tidak meninggalkan kerajaan tahta, hadirin yang mulia. Rasulullah tidak meninggalkan daripada warisan-warisan yang berupa harta, tetapi Rasulullah SAW mewarisi kita majelis-majelis ilmu, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, khidmat, dakwah, hadirin yang mulia. Walaupun hari ini orang berebut warisan harta benda dunia, hadirin yang mulia, yang pada akhirnya ketika mendapatkan semuanya ujung-ujungnya hanyalah kematian dan semua akan ditinggal, hadirin. Tetapi apabila kita mendapatkan warisan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini kekal adanya, hadirin yang mulia, karena ini nanti akan disaksikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang-orang yang mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan yang sebenarnya adalah kehinaan yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tak pernah istirahat untuk mengajak umat ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alal falah. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari sekian banyak umat Islam di kampung ini, kita termasuk yang Allah mudahkan untuk melangkahkan kaki kita, mengusahakan iman kita sehingga kita bisa sholat maghrib secara berjamaah. Di antara semua yang sholat berjamaah, hadirin yang mulia, maka kita yang segini orang yang didudukkan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini, hadirin. Walaupun cuma 4 orang, hadirin yang mulia, tapi majelis ini lebih mulia jika dibandingkan dengan konser-konser yang ribuan orang pesertanya, yang ratusan ribu orang pesertanya. Dan ini lebih mulia, hadirin, daripada keadaan yang sekarang ini ada di pesta Piala Dunia, hadirin yang mulia. Walaupun penontonnya ratusan ribu bahkan jutaan, hadirin yang mulia, maka majelis yang 4 orang ini lebih baik daripada konser-konser itu tadi, hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di sini, hadirin yang mulia, yang sebenarnya untuk
mengambil daripada warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah meninggalkan harta yang banyak, tidak meninggalkan kerajaan tahta, hadirin yang mulia. Rasulullah tidak meninggalkan daripada warisan-warisan yang berupa harta, tetapi Rasulullah SAW mewarisi kita majelis-majelis ilmu, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, khidmat, dakwah, hadirin yang mulia. Inilah warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka warisan yang mana lagi kah yang lebih baik daripada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walaupun hari ini orang berebut warisan harta benda dunia, hadirin yang mulia, yang pada akhirnya ketika mendapatkan semuanya ujung-ujungnya hanyalah kematian dan semua akan ditinggal, hadirin. Tetapi apabila kita mendapatkan warisan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini kekal adanya, hadirin yang mulia, karena ini nanti akan disaksikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap hari kita membuka majelis-majelis ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama, hadirin yang mulia, maka Rasulullah seketika hadir di sisi kita, hadirin yang mulia. Karena cuma jasadnya Rasulullah saja yang sudah meninggal, hadirin, tetapi ruh daripada nur Rasulullah SAW masih ada, hadirin yang mulia. Maka ketika orang bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka malaikat yang menjaga kubur Rasulullah SAW menghadirkan salawat kita ke hadapan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW berpesan kepada malaikat tadi, sampaikan salawat bulan bin bulan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melakukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang sepele dengan keadaan majelis-majelis seperti ini, hadirin yang mulia. Tetapi sungguh, hadirin yang mulia, duduknya kita di sini diampunkan dosa-dosa kita, hadirin yang mulia. Allah berikan sakinah, ketenangan jiwa, hadirin yang mulia. Malaikat bersab-sab sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama kita dibangga-banggakan di majelis para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nama kita, tapi nama kedua orang tua kita pun disebut-sebut di majelis para malaikat, hadirin. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, hadirin yang mulia. Bukan hanya kita yang mendapatkan barokahnya daripada majelis ini, hadirin yang mulia, tetapi kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia pun mendapatkan barokahnya, hadirin yang mulia. Maka jangan pernah bosan-bosan, hadirin, duduk dalam majelis-majelis ilmu, hadirin yang mulia. Majelis-majelis warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena orang tua kita pun yang sudah meninggal dunia mendapatkan manfaatnya, hadirin yang mulia. Maka dia bilang Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis, duduk dalam majelis ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah, hadirin yang mulia. Kata Allah, berlapang-lapanglah kamu dalam majelis. Jadi perintah Allah, hadirin yang mulia. Bukan perintah ke orang-orang kita aja, bukan kumpulan dari jemaah-jemaah kita aja, hadirin yang mulia. Tetapi ini juga perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dibilang Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita, Allah gerakkan langkah kaki kita, Allah mudahkan kita untuk sholat berjamaah, hadirin yang mulia, di mana langkah kaki kanan kita menambah pahala, langkah kaki kiri kita menghapuskan dosa, dari setiap langkah-langkah kita meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang mencari kemuliaan, hadirin, dengan dibangga-banggakan oleh manusia, dengan dipuji-puji oleh manusia, hadirin yang mulia. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang-orang yang mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan yang sebenarnya adalah kehinaan yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehinaan di dunia ini bukanlah kehinaan yang sebenarnya, tetapi kehinaan yang sebenarnya adalah kehinaan yang ada di akhirat. Kemuliaan yang sebenarnya bukanlah kemuliaan yang ada di dunia ini, tapi kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan yang ada di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta, hadirin yang mulia, Allah kagum, Allah bangga melihat orang-orang yang sholat berjamaah, hadirin yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu mafhum hadis baginda Nabi katakan sholat berjamaah ini lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat, hadirin. Lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian di rumah. Yang mana 27 ini bukan 27 kali 27 sikit sekali, hadirin. Bukan pahalanya cuma 27,
Tapi 27 kali 27 kali 27 hasilnya berapa kali 27 sampai 27 kali hadirin yang mulia. Maka hasilnya mencapai 40 juta. 40 juta derajat pahalanya. Jadi kalau dulu kita belajar matematika 40 derajat itu bukan 27 derajat itu bukan 27 kali 27. Tapi kelipatan dari 27 kali hadirin. Nah, itu dia pangkat kuadratnya, derajatnya itu tadi. Kalau kita pernah belajar matematika. Jadi kalau cuma 27 sedikit hadirin. Tapi Allah hendak berikan imbalan yang besar kepada orang-orang yang memang mau menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah. Sesungguhnya solat ini adalah perintah Allah, sementara berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi solat ini harus ikut Rasulullah SAW hadirin yang mulia. Kalimat syahadat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau cuma la ilaha illallah tak sah Pak syahadatnya. Begitu juga hadirin yang mulia, solat ini harus dua kalimat syahadatnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi solat ini perintah Allah, berjamaah adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan di antara sunnah-sunnah yang terbesar adalah solat berjamaah hadirin yang mulia. Dan di antara sunnah-sunnah yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat berjamaah hadirin yang mulia. Bahkan Nabi katakan kalau kamu melihat satu orang laki-laki mondar-mandir ke masjid untuk sholat berjamaah, maka bersaksilah kalian bahwasannya dia adalah orang yang beriman. Hari ini hadirin yang mulia, banyak orang mengaku-ngaku beriman. Aku orang beriman, tapi tak mau sholat berjamaah hadirin yang mulia. Sementara Allah sendiri katakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Allah katakan hanya orang-orang yang beriman. Hanya hadirin yang mulia. Jadi maksudnya orang yang beriman itu yang hanya sholat berjamaah. Itu maksud Allah, bukan maksud saya, bukan maksud ulama hadirin. Tapi kata Allah hanya orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Jadi maknanya orang yang selalu sholat berjamaah itulah orang yang beriman. Walaupun orang di luar sana mau katakan kita ria, mau katakan kita sok alim, sok taat hadirin yang mulia, tapi ternyata kata Allah kitalah orang yang beriman hadirin. Maka apabila kita sholat berjamaah istiqomah, insya Allah kita lah yang tergolong sebagai orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah hadirin yang mulia. Kemana saja kita berada, sholatnya di masjid itu maksudnya. Kerja kita, adakah masjid yang terdekat di tempat kita bekerja, maka disitulah kita sholat. Apabila kita ke ladang, ada masjid terdekat dari ladang, ketika kita di ladang, maka sholatlah di masjid yang dekat dengan ladang kita hadirin yang mulia. Jadi 40 rumah tangga kanan kiri depan belakang masjid itu adalah tetangganya masjid. Maka kata Rasulullah tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Jadi maknanya sholat di rumah itu tidak ada. Maksudnya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadirin yang mulia. Walaupun sholatnya sah tapi tidak mendapat pahala dari sholatnya hadirin yang mulia. Karena Rasulullah yang katakan 40 rumah tangga kanan kiri depan belakang itu adalah tetangga masjid dan tidak ada sholat mereka kecuali di masjid. Itu kata Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah pentingnya hadirin yang mulia kita sering duduk dalam majelis-majelis ilmu hadirin yang mulia agar kita tahu penyampaian tentang fadilah-fadilah beramal, sehingga ketika kita mendengarkan fadilah-fadilah beramal, keuntungan-keuntungan beramal, kita pun semangat beramal. Kalau kita tak tahu fadilahnya, maka kita malas beramal hadirin yang mulia. Gitu juga dengan sholat hadirin yang mulia. Kalau kita tidak tahu fadilahnya sholat berjamaah, kita pun malas sholat berjamaah. Maka kita menganggap sholat di rumah dengan di masjid itu sama saja. Yang penting sholat. Jadi bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Dan lebih penting lagi sholat itu ikut cara baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tidak pernah mencontohkan hadirin sholat fardu di rumah. Sampai beliau sakit pun kaki beliau terseret-seret di paha hadirin yang mulia untuk mendatangi sholat berjamaah. Itulah Rasulullah sebagai suri tauladan kita hadirin yang mulia. Dan kita wajib beriktibah kepada Rasulullah SAW, mengikuti jejak daripada Rasulullah SAW hadirin yang mulia. Kalau kita sholat di rumah, kita mau ikut siapa hadirin? Rasulullah tak pernah mencontohkannya. Hari-hari kita ucapkan aku cinta Rasulullah, tapi tak mau mengikutinya hadirin yang mulia. Man ahya'i sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah.
Rasulullah katakan, barang siapa yang mengamalkan sunnahku berarti ia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku kelak di surga bersamaku. Ini kata Nabi, hadirin yang mulia. Jadi bohong, hadirin yang mulia, seseorang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi dia tidak mau mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi bohong, hadirin yang mulia, apabila ia mengaku cinta kepada Rasulullah, umat Rasulullah, tapi tak mau sholat berjamaah, hadirin yang mulia. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi perenungan bagi diri kita agar bagaimana kecintaan kita ini kita buktikan di dunia ini, hadirin. Maka ketika kita berjumpa dengan Rasulullah nanti di akhirat, maka kita tidak malu mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada serombongan manusia, hadirin yang mulia, mengaku-ngaku sebagai umat Nabi tapi dihalau oleh malaikat, diusir oleh malaikat. Ketika hendak sampai ke air telaga Kautsarnya Rasulullah, di kolamnya Rasulullah, di telaganya Kautsarnya Rasulullah, diusir oleh malaikat. Sehingga Nabi katakan, "Ya Allah, ini umatku. Ini umatku, kenapa diusir?" Kata malaikat, Muhammad, sesungguhnya kamu tidak tahu, sepeninggalmu mereka tidak amalkan sunnah-sunnah. Lalu datang lagi satu rombongan yang benar-benar mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka dipeluk oleh baginda Nabi, dan pada akhirnya mendapatkan air minum dari telaga Kautsarnya Rasulullah SAW, dan ia tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya, hadirin yang mulia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung nanti di akhirat bukan orang yang sekedar membawa amal yang banyak, sholat yang banyak, puasa yang banyak, baca Quran yang banyak, sedekah yang banyak, hadirin. Tetapi orang yang beruntung nanti di akhirat adalah orang-orang yang ketika di dunia ini, hadirin yang mulia, banyak-banyak berselawat kepada Nabi SAW, dan pada akhirnya melihat wajah indah dari baginda Nabi SAW, hadirin. Maka orang yang beruntung itu nanti di akhirat orang yang bisa melihat wajah indahnya Rasulullah SAW. Dan celakalah, merugilah orang-orang yang nanti datang ke akhirat tidak bisa melihat wajah indah Rasulullah SAW. Masya Allah, hadirin yang mulia, begitu indahnya wajah Rasulullah SAW sehingga dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, hadirin yang mulia. Tetapi begitu pun, hadirin yang mulia, para sahabat merindukan Rasulullah SAW, hadirin yang mulia. Abu Bakar radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah, suruh pulang. Hai Abu Bakar, sudah makankah engkau? Belum ya Rasulullah, pulang dulu makan. Maka sesampainya di rumah, hadirin yang mulia, Abu Bakar tak jadi makan. Ingat wajah indah Rasulullah SAW. Maka balik lagi, ditanya oleh Rasulullah, hai Abu Bakar, cepat kali kamu makan. Aku tak pernah melihat orang secepat ini makannya. Ya Rasulullah, sesampainya aku di rumah, aku ingat wajah indahmu, hadirin ya Rasulullah. Maka aku kemari tak jadi makan. Ini, hadirin yang mulia, para sahabat itu merindukan Rasulullah SAW dimanapun mereka berada, hadirin yang mulia, karena keindahan dari baginda Rasulullah SAW. Apabila, hadirin yang mulia, hijab-hijab yang menutup daripada wajah Rasulullah SAW, maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, hadirin yang mulia, mereka rela merobek jantung-jantungnya, hadirin yang mulia, karena melihat wajah indah Rasulullah SAW. Maka, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, matahari saja, hadirin yang mulia, tak sanggup langsung menyinari daripada tubuh Rasulullah SAW. Tak sanggup, hadirin. Karena apabila matahari menyinari Rasulullah langsung, hadirin yang mulia, maka matahari itu kan hancur terbakar, hadirin yang mulia. Karena apa? Karena Rasulullah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari separuh nur cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Rasulullah SAW, hadirin yang mulia, yang hari ini umatnya, hadirin yang mulia, lebih mengidolakan artis-artis, lebih mengidolakan para pemain sepak bola, hadirin yang mulia, mengidolakan orang-orang kafir, hadirin yang mulia. Maka kita lihat handphone anak kita, hadirin yang mulia, siapa yang menjadi ikon-ikon daripada anak kita, hadirin yang mulia? Artis-artis Korea, artis-artis India, hadirin yang mulia, para pesepak bola, hadirin yang mulia. Bahkan kita sendiri, hadirin, coba tanya hari kita tanya hati kita, hadirin yang mulia, saat ini siapa ikon kita hari ini, hadirin yang mulia? Siapa idola kita hari ini, hadirin yang mulia? Sudahkah Rasulullah SAW itu menjadi idola kita sebenar-benarnya, hadirin yang mulia, sehingga kita mempraktekkan daripada penampilan Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki, hadirin yang mulia, mempraktekkan kehidupan Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi, hadirin yang mulia? Inilah tanda cinta kita kepada Rasulullah, dan bahwasanya kita memang mengidolakan Rasulullah SAW, hadirin yang mulia. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang pantas diidolakan, hadirin yang mulia, kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi dan di langit, hadirin yang mulia, memuji baginda Rasulullah SAW. Bahkan Allah sendiri pun memuji-muji daripada kemuliaan Rasulullah SAW, hadirin yang mulia. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat Israfil itu berjanji, ya Rasulullah, aku tidak akan mengangkat kepalaku, aku akan tetap sujud ya Allah ya Rasulullah, sampai Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bersalawat kepadamu. Dan malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah, aku akan menuntun daripada umatmu yang berselawat 10 kali setiap hari meniti sirat. Saking hebatnya berselawat kepada Nabi SAW, hadirin yang mulia. Malaikat Israel pun berjanji, ya Rasulullah, aku akan mencabut daripada nyawa umatmu selembut-lembutnya, seperti aku mencabut daripada ruh para nabi, apabila umatmu itu rajin berselawat kepadamu. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi SAW adalah salah satu pintu dari pintu-pintu tercepat menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada baginda Nabi SAW. Apabila kita mencintai makhluk manusia yang dicintai oleh Allah, maka kita pun akan dicintai Allah, hadirin yang mulia. Hari ini hadirin yang mulia, kita punya anak, kita sayang kali sama anak kita. Ada orang yang sayang sama anak kita, hadirin, pasti kita pun senang dengan orang yang sayang sama anak kita, hadirin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang mulia. Allah pun akan mencintai daripada orang-orang yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita duduk, kita rubah hadirin pola fikir kita, hadirin yang mulia, untuk agar bagaimana di kehidupan yang sementara ini kita rubah kehidupan kita, hadirin yang mulia, untuk mencontoh-contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi lah, hadirin yang mulia, suri tauladan terbaik bagi kita umatnya. Itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini, hadirin yang mulia, ini adalah kerja daripada para nabi dan tidak terlepas daripada kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang mulia. Semenjak Rasulullah diangkat menjadi nabi, hadirin yang mulia, Rasulullah tak pernah istirahat untuk mengajak umat ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah punya fikir, punya risau agar bagaimana umat seluruh alam ini taat pada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah berkeinginan agar bagaimana bayi yang terakhir kali mati pun mengucap la ilaha illallah. Ini yang dipikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang mulia. Sebagaimana suatu ketika ada satu orang mayat, orang Yahudi lewat, hadirin yang mulia, Rasulullah pun menangis. Rasulullah berdiri dan menangis, hadirin yang mulia. Ditanya oleh Abu Bakar radhiyallahu an, ya Rasulullah, itu hanya jenazah orang Yahudi, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu menangis? Karena ia meninggal dunia, kata Rasulullah, di masa aku masih hidup dan dakwah belum sampai kepadanya. Ini yang dirisaukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang mulia. Hari ini, hadirin yang mulia, berapa banyak orang kita saksikan tidak mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Bahkan bisa jadi keluarga kita mati tak mengucap kalimat la ilaha illallah. Terkadang orang tua kita mati tak ucap kalimat la ilaha illallah, hadirin yang mulia. Ini yang akan menjadi kerisauan kita, hadirin yang mulia. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat maka akan dikumpulkan orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan Allah tanya, hai orang-orang kaya, aku berikan kelebihan harta, kelebihan rezeki kepadamu, kenapa kamu tidak taat kepadaku di dunia? Maka orang-orang kaya mengatakan, ya Allah, kami sibuk dengan harta kami sibuk dengan bisnis kami sibuk dengan sawah ladang kami tak sempat amalkan agamamu. Maka Allah hadirkan manusia paling kaya di dunia. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada orang yang melebihi kayanya daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Allah hadirkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah katakan, hambaku yang satu ini adalah manusia paling kaya di dunia dari zaman Adam sampai hari kiamat, tetapi kekayaannya tidak melalaikan dia dari mentaati perintah-perintahku dan mengajak orang taat kepadaku. Jadi hadirin yang mulia, orang kaya pun tidak ada alasan untuk tidak taat kepada Allah dan mengajak orang lain taat kepada Allah, hadirin.
Bukan cuma taat, tapi mengajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga orang-orang miskin hadirin yang mulia. Allah kumpulkan orang-orang miskin yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan. Dan Allah akan tanya, "Hai orang-orang miskin, kenapa kamu tidak amalkan agamaku ketika hidup di dunia?" Maka orang-orang miskin pun mengatakan, "Ya Allah, kami sibuk dengan kemiskinan kami. Kami kerja pagi, petang, siang, malam, peras keringat banting tulang. Cari sehari habis sehari, cari sehari habis sehari. Bagaimana kami mau amalkan agamamu ya Allah?" Maka Allah hadirkan manusia yang paling miskin ketika hidup di dunia hadirin yang mulia. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada manusia yang melebihi miskinnya daripada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang paling miskin hadirin. Manusia paling miskin dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Jangan pernah kita merasa hari ini paling miskin hidupnya hadirin yang mulia, sehingga menganggap kita ini ada keringanan untuk meninggalkan perintah Allah hadirin yang mulia. Maka Allah hadirkan Nabi Isa. Allah katakan, nabiku yang satu ini adalah manusia yang paling miskin ketika hidup di dunia, dari zaman Adam sampai hari kiamat. Tapi kemiskinannya tidak melalaikan ia dari mentaati perintah-perintahku dan mengajak orang lain untuk taat kepadaku. Jadi orang miskin hadirin yang mulia tidak ada keringanan, tidak ada alasan untuk meninggalkan perintah Allah, dan tidak ada alasan untuk tidak mengajak orang taat kepada Allah hadirin yang mulia. Orang kaya, orang miskin pun harus dakwah hadirin yang mulia. Dakwah ini bukan tugas orang kaya, bukan tugas para ulama saja hadirin yang mulia, tapi orang kaya, orang miskin hadirin yang mulia punya tugas dakwah hadirin yang mulia. Allah kumpulkan lagi hadirin yang mulia orang-orang yang ketika di dunia menderita sakit. Semua Allah kumpulkan orang yang sakit yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tanya, "Hai orang-orang yang sakit, hamba-hambaku yang sakit, kenapa kamu ketika di dunia tidak mentaati perintahku?" Maka mereka katakan, "Ya Allah, kami sakit ketika di dunia. Bagaimana kami hendak amalkan perintah-perintahmu ya Allah?" Maka Allah hadirkan manusia yang paling menderita sakit dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat hadirin yang mulia. Allah hadirkan Nabi Ayub alaihissalam. Dialah manusia yang paling menderita sakit hadirin yang mulia. 17 tahun hadirin, 18 tahun hadirin yang mulia, Nabi Ayub ini menderita sakit. Habis daging-dagingnya busuk semua hadirin yang mulia. Ternaknya mati semua, anak-anaknya mati semua, istrinya meninggalkan dia hadirin yang mulia. Itulah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia hendak sholat hadirin yang mulia, ia kumpulkan belatung-belatung yang ada dalam tubuhnya hadirin yang mulia. Dia kumpulkan di daun. Nanti siap sholat ia masukkan lagi. Sehingga ketika ditanya hadirin yang mulia, "Hai Ayub, kenapa kau lakukan itu?" Biarlah belatung-belatung ini menjadi saksi bahwasanya dalam keadaan sakit pun aku taat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang sakit tidak ada alasan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya Nabi Ayub alaihissalam Allah hadirkan, nabiku ini adalah manusia yang paling menderita sakit dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka sakitnya tidak melalaikan ia dari mentaati perintahku dan mengajak orang lain untuk taat kepadaku. Maka hadirin yang mulia, orang sakit pun punya tugas dakwah juga hadirin. Bukan orang yang sehat saja. Orang sakit pun diperintahkan dakwah hadirin yang mulia. Karena memang dakwah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum hadirin yang mulia. Kata Allah, kuntum, kamu itu saya, bapak-bapak, istri kita, wanita, laki-laki, kaya, miskin, tua, muda hadirin yang mulia. Orang kota, orang desa punya tugas dakwah hadirin yang mulia. Karena kata Allah, kuntum, kamu. Ketika kita membaca ayat ini hadirin yang mulia, Allah katakan kamu, ya kita semua hadirin yang mulia. Kita semua punya kerja dakwah hadirin yang mulia, mengajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tak mau dakwah, Allah pun tak masalah. Allah ganti dengan orang yang lain. Kalau kita mau yang sudah ikut dakwah, mau meninggalkan dakwah, Allah pun enggak masalah. Bukan Allah yang rugi hadirin yang mulia, tapi kita yang rugi hadirin. Allah tak pernah kehabisan stok dakwah hadirin. Allah tak pernah kehabisan stok pekerja dakwah. Hari ini orang-orang di luar sana, di luar negeri, masuk Islam buat dakwah, masuk Islam buat dakwah, masuk Islam buat dakwah. Kita hari ini di Indonesia hadirin yang mulia, bukan buat dakwah, malah kadang meninggalkan Islam hadirin yang mulia. Bukan hanya sekedar meninggalkan dakwah, meninggalkan Islam hadirin yang mulia. Saya pernah bergerak di Porsche hadirin yang mulia. Orang yang sudah 4 bulan pun meninggalkan Islam hadirin yang mulia. Karena apa? Tidak mensyukuri nikmat dakwah yang Allah berikan kepada dirinya hadirin yang mulia. Dia katakan, dulu saya pernah ikut kayak bapak-bapak ini 4 bulan, tapi sekarang gak Islam lagi. Masya Allah. Hati-hati hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mensyukuri apa yang ada pada diri kita sekarang, maka yang ada pada diri kita sekarang Allah akan cabut semuanya hadirin yang mulia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Man tasaba biqaumi fahuwa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa mencontoh-contoh suatu kaum, pasti akan dibangkitkan bersama kaum yang dicontoh. Kita mau contoh yang mana hadirin? Mau contoh orang yang buat dakwah, mau contoh orang yang dukung dakwah, mau mendukung orang yang mencintai dakwah hadirin yang mulia, atau mendukung orang yang benci kepada dakwah hadirin yang mulia. Hari ini mengaku Islam, dia sholat, tapi benci terhadap orang yang buat dakwah hadirin yang mulia. Kalau kita dukung orang yang buat dakwah, kita senang dengan orang yang buat dakwah, kita ikut dalam dakwah hadirin yang mulia, maka kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang buat dakwah, bersama orang-orang yang mendukung dakwah, bersama orang yang mencintai dakwah hadirin yang mulia. Siapa orang yang buat dakwah? Para nabi. Tidak ada satu nabi pun yang tidak buat dakwah hadirin yang mulia. Kita akan dibangkitkan bersama para sahabat, karena para sahabat itu semuanya buat dakwah hadirin yang mulia. Orang-orang soleh terdahulu buat dakwah hadirin yang mulia. Maka apabila kita buat dakwah, mencontoh-contoh orang yang buat dakwah, mendukung orang yang buat dakwah hadirin yang mulia, maka kita pun akan dibangkitkan bersama orang-orang tersebut hadirin yang mulia. Tetapi apabila hari ini kita menentang dakwah, membenci dakwah hadirin yang mulia, maka kita pun akan dibangkitkan bersama orang yang benci dengan dakwah hadirin yang mulia. Siapa orang-orang yang benci dengan dakwah? Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab hadirin yang mulia. Inilah orang-orang yang menentang dakwah, orang-orang yang tidak suka dengan dakwah, orang-orang yang membenci dakwah hadirin yang mulia. Maka dengan siapa kita akan dibangkitkan? Hari ini adalah finishnya hadirin yang mulia. Mau mana yang kita contoh? Orang yang buat dakwah atau orang yang benci dengan dakwah hadirin yang mulia? Hari ini belakang Allah Subhanahu wa taala, waktu hanya sesaat saja, tak lama. 60-70 tahun kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan pindah ke negeri akhirat hadirin yang mulia. Kampung yang sebenarnya adalah akhirat hadirin yang mulia. Di dunia ini mau cari ridho Allah hadirin, bukan mau cari harta yang banyak. Karena harta yang banyak pun akan ditinggal semua hadirin yang mulia. Seberapapun kita bangun, kita cintai dunia ini hadirin yang mulia, pasti akan kita tinggalkan juga hadirin yang mulia. Maka kita harus berpikir cerdas hadirin yang mulia. Maka hari ini kita fikir mau orang yang mana yang kita dukung hadirin. Orang kaya, orang miskin, orang sakit, tidak ada alasan untuk tidak buat dakwah hadirin yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya, ada kesalahannya, itu karena kebodohan saya dalam belajar. Tetapi apabila ada benarnya, mungkin ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah menuntun lidah saya untuk berkata yang benar. Kepada tuan-tuan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Jadi, lihat.